warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 12 Talamandau beserta majelis guru dan tenaga kependidikan. Baiklah, adapun acaranya pada hari ini tentang presentasi budaya positif oleh Bapak Irwan SPD MPD CGP Angkatan 10 SDN 12 Talamandau. Baiklah, acara kita ini akan dibuka dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Susiandi SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah pertemuan kami ini ya Allah dalam rangka aksi nyata budaya positif di SDN 12 Talamandau CGP Angkatan 10 oleh Bapak Irwan MPD. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lancarkanlah urusan kami ini ya Allah, mudahkanlah urusan kami ini ya Allah, agar kami nantinya dapat mencapai apa yang kami inginkan dan ingin kami capai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu yang kami berserah diri ya Allah, memohon petunjukmu agar kami mendapatkan ilmu-ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat belajar lebih baik lagi. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 12 Talamandau, yang saya banggakan dan saya sayangi pada Bapak dan Ibu Guru SDN 12 Talamandau. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tentang budaya positif. Baiklah, saya akan menyampaikan dan menjelaskan budaya positif di sekolah SDN 12 Talamandau. Next, sebelum kita memulai acara ini, tentunya supaya acara ini berjalan dengan lancar, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, saling menghormati.
yang kedua berbicara jika sudah dipersilahkan, kemudian izin jika meninggalkan ruangan, yang terakhir mengikuti kegiatan dengan senang hati. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa perlu kita tambah atau kita kurangi, atau kita sepakat? Oke, kalau sudah sepakat, kita akan menyepakati keputusan ini secara bersama-sama. Next, Pak Ibu. Baiklah, tadi judulnya adalah budaya positif, yang mana pengertiannya adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik, memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil Pancasila. Dari pengertian tersebut, maka kita sebagai guru adalah kunci utama untuk menuntun murid kita supaya menjadi lebih baik dan membudayakan budaya positif itu. Dari kata budaya itu adalah membiasakan diri. Ya, kita sebagai guru membiasakan diri untuk berbuat baik supaya kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Oke, next Beri. Kemudian konsep budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Dari 6 poin ini akan kita jelaskan satu persatu, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma baru, yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat yang sama, guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol dibutuhkan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Artinya di sini adalah perubahan paradigma baru ini, kita sebagai guru memberi suatu keputusan yang tidak mestinya keputusan kita yang diterima oleh anak, tetapi kita bersama-sama memberi keputusan atau membuat keyakinan kepada anak, ya, supaya tidak ada kata ini aturan bapak, bukan aturan kami. Begitu juga murid tidak semena-mena melakukan tingkah laku yang sesuka hatinya, tetapi kita sepakati dulu. Nah, artinya sini adalah perubahan. Artinya di sini tidak ada yang ada menang-menangan. Artinya situ bukan hanya guru saja yang membuat aturan, tetapi kita bersama murid membuat aturan bersama dan kita sepakati menjadi budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, disiplin positif. Ya, makna disiplin positif ini cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, yaitu intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebijakan, bukan dengan apa yang kita harga atau mencapai suatu tujuan, ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Dari kalimat ini dapat kita menyimpulkan bahwa disiplin itu yang baik itu adalah disiplin yang timbul dari dirinya sendiri, ya, yang darinya sendiri, tidak ada tekanan atau paksaan dari orang lain. Orang lain bisa jadi seperti
apakah gurunya memaksa anak untuk berbuat perilaku baik. Ya, jadi disiplin positif ini lebih kepada intrinsik, ya, keyakinan yang timbul dari diri anak itu sendiri untuk berbuat baik. Itu akan lebih kekal atau lengket kepada kepribadian anak. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama kesenangan, kedua cinta kasih sayang, 3 kebebasan, 4 penguasaan, dan 5 bertahan hidup. Ya, kesenangan dalam sini anak membutuhkan kesenangan, itu kasih sayang. Ya, kita sebagai guru sesuai dengan pendapat Kiai Haji Dewantara mengatakan bahwa kita adalah sebagai guru itulah menuntun anak sesuai dengan zaman dan kodrat anak. Artinya ketika kita memberi proses pembelajaran, kita harus memenuhi kebutuhan untuk merasa senang anak ketika kita memberi pembelajaran. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, ya. Anak juga membutuhkan diterima dan tidak diterima oleh gurunya. Ya, ketika kita memberi sesuatu hal, anak juga butuh pujian, kasih sayang, apakah bentuknya verbal atau non verbal. Menggunakan kata-kata juga bisa anak merasa dicintai atau disayangi. Ya, lanjut. Kemudian kebebasan. Kebebasan yang di sini adalah kebebasan akan dipilih, ya. Artinya anak tidak artinya bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati bersama murid. Ya, nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Lanjut. Kemudian penguasaan, ya, kita membutuhkan pengakuan atau kemampuan prestasi anak. Kita mengakui bahwa anak itu mempunyai bakat, minat, dan kemampuan tersendiri. Setiap anak pasti punya kemampuan dan bakat tersendiri, karena tidak semua anak mempunyai bakat yang sama. Kemudian kelima, bertahan hidup. Artinya di sini bertahan hidup lebih kepada psikologis, yaitu tentang makan, minum. Ya, ketika anak tidak sarapan pagi, pasti anak kita kelihatan lemas. Itu salah satu contoh. Juga kita harus memperhatikan kebutuhan hidupnya, ya. Kita sering mengingatkan pagi nak sarapan, kemudian jajan dengan jajan yang bersih, ya, terhindar dari pemanjangan jajan sembarangan. Kemudian kebutuhan dasar murid, kalau kita lihat seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan, ya. Kebutuhan bertahan hidup tadi telah sampaikan bahwa itu fisiologis, itu anak butuh makanan, ya, minum, ya, untuk bertahan hidup. Seperti kalau di sekolah ini adalah sarapan pagi, harus diperhatikan. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid juga ingin dihargai, diterima, ya, di kelas. Ketika kita memberi suatu pendapat, kita minta tanggapan kepada anak. Kemudian selanjutnya kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, setiap anak kemampuannya berbeda-beda. Kita harus mengakui anak tersebut mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kita akan memperlihat atau ingin menonjolkan atau menuntut kemampuan anak tersebut. Kemudian terakhir kebutuhan kesenangan, ya. Tuh anak butuh kesenangan, perlu bebas untuk bermain, bebas untuk memilih materi yang mereka inginkan, tetapi tidak lari dari kurikulum. Misalnya ketika kita proses pembelajaran, anak menawarkan diri, Pak, diskusinya berdua atau bertiga, atau boleh sama-sama, atau juga kelompok saya pindah ke kelompok lain. Itu artinya
anak juga butuh kesenangan untuk memilih ya apa yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ya, ini dapat ada beberapa pertanyaan. Ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, murid bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Anak jika melakukan sesuatu hal ini, kalau ia tidak lakukan, ia akan merasa nanti pasti dapat hukuman. Kalau saya tidak lakukan, pasti dapat hukuman. Artinya apa? Dia tidak timbul dari diri sendiri. Ada tekanan, apakah dari gurunya atau dari temannya. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, seperti kebiasaan kita kadang-kadang anak dapat prestasi, kita beri penghargaan. Apakah bentuk penghargaan bentuk barang atau ucapan? Tetapi di sini lebih ditekankan berbentuk ucapan, karena barang juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini lebih kepada motivasi intrinsik, karena mereka yang melakukan itu dia akan berkata pada dirinya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Ya, hal tersebut merupakan motivasi internal. Artinya mereka melakukan itu tidak ada tekanan dari luar, bahkan tidak dapat penghargaan dan sebagainya. Dia timbul dari diri sendiri. Ya. Kemudian motivasi itu adalah dorongan yang ditimbulkan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi itu dorongan yang timbul dari dirinya, baikkah itu dari dorongan dari orang lain atau dirinya sendiri. Kita lihat di sini ada 2 jenis motivasi. Motivasi internal. Jadi sampaikan bahwa motivasi internal adalah dorongan dari luar. Ya, apakah berupa hadiah atau reward atau tekanan dari aturan tersebut. Kemudian kalau motivasi internal itu disiplin dikarenakan kesadaran diri sendiri untuk berbuat sesuai dengan pertanyaan pertama tadi. Mau jadi apa saya kalau saya lakukan? Itu timbul dari diri sendiri, tidak dari orang lain. Atau sebagai kita di rumah, kadang-kadang juga kita memberi motivasi berbentuk barang atau berbentuk kesenangan. Anak, kalau kalian nanti juara, kita nanti jalan-jalan. Itu sering kita lakukan. Itu juga termasuk motivasi eksternal, bukan dari diri. Supaya dia menjadi juara, dia berusaha menjadi juara. Lanjut. 5. Posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada dia penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ada 5 posisi. Lanjut, kita lihat contohnya. Sini ada contoh sebuah kasus. Ya, kasusnya murid tertidur saat pembelajaran. Ya, kalau kita sebagai penghukum, ya, patuhi peraturan sekolah, berdiri di depan kelas 15 menit. Itu posisi guru ada sebagai penghukum. Jangan terlambat, nah kamu terlambat, kamu lagi yang terlambat. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kita akan menghukum anak. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya, guru merasa bersalah sehingga anak rasa menghargai, rasa dihargai. Berkali-kali bapak bilang sama kamu, bapak kecewa sama kamu. Kita merasa bersalah sehingga anak merasa bersalah dia. Kita dengar ucapan tersebut. Kemudian sebagai pemantau, ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu
konsekuensinya nanti saya cek kerjaan apa yang harus kamu lakukan. Di sini posisi guru ada sebagai pemantau, ya, pemantau dengan aturan yang telah disepakati di sekolah. Kemudian sebagai teman lebih menggunakan bahasa yang lembut, ya, dengan tekstur yang ramah. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung Bapak ada. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Manajer ini lebih kepada bahasanya diskusi. Ya, jika anak melakukan kesalahan, kita berdiskusi dengan anak. Apa sih yang alasan anak melakukan kesalahan tersebut? Dan apa solusinya? Anak yang memberi solusinya, bukan guru yang memberi solusi. Ini adalah posisi guru sebagai manajer. Oke, kita lihat sini video singkat tentang posisi kontrol guru. Pause dulu, Win. Di pause dulu, Pak. Iya Pak Iwan. Untuk selanjutnya kita lihat video tentang posisi guru dalam 5 kontrol posisi guru. Kenapa dulu? Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, setelah kita memperhatikan dan mendengar dan memperhatikan video tadi, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru, itu adalah cara guru menerapkan posisi tersebut. Seperti kalau kita selama ini mengajar, kalau kita lihat dari 5 posisi itu, posisi mana yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Posisi ketiga, posisi
pemantau. Ya, posisi pemantau. Posisi pemantau itu adalah lebih ke lebih kepada penerapan peraturannya. Ya, yang lain ada posisi, kalau Pak Eri posisi apa Pak Eri? Pemantau. Iya. Pak Andi posisi bingung. Posisinya kadang-kadang kita tidak konsisten dengan posisi kita untuk memecahkan masalah atau kasus anak. Sini dicontohkan adalah kasus anak yang terlambat, ya. Karena kita lebih kepada sering ke penghukum, ya. Penghukum itu membuat anak merasa ada rasa dendamnya nantinya, ya. Tidak ada minta pendapat dan alasan anak mengapa anak terlambat. Ya. Jadi posisi kontrol yang sering yang kita lakukan. Dengan kita mempelajari ini, kita akan berusahakan posisi mana yang baik bagi kita sebagai guru untuk mengatasi kasus yang ada di sekolah. Di sini contohkan ada kasus yang terlambat. Jadi kalau kita menerapkan budaya positif, ya, menerapkan keyakinan kelas, makanya keyakinan kelas itu adalah ditimbulkan dari anak. Jadi kalau kita lihat dari posisi mengkontrol tadi, yaitu yang posisi kelima, yaitu sebagai manajer. Mengapa posisi kelima yang lebih baik? Ya, karena anak ditanya alasannya mengapa, dan anak sendiri yang mencari solusinya, dan guru hanya mempertegaskan solusi anak tersebut. Ya, anak guru diskusi, menasihati, dan anak mencari solusi sendiri, sehingga motivasi intrinsiknya tumbuh, ya, karena anak sendiri yang memunculkan untuk menyadarkan kesalahannya itu sendiri. Lanjut, Bu. Oke, masuk yang keenam, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Ya, selama ini kita membuat keyakinan kelas, kita guru saja yang membuat keyakinan kelas, murid tidak kita libatkan. Sekarang kita pelajari tentang keyakinan kelas, yang mana dikatakan keyakinan kelas itu adalah meminta anak untuk memberi pendapat, menyatukan pendapat anak bersama gurunya, sehingga keyakinan kelas itu bisa kita terapkan. Anak merasa diikut sertakan apa yang akan dipatuhinya. Di sini saya mencoba menerapkan. Di sini ada anak membacakan, setelah anak membuat keyakinan pernyataan sendiri, terserah anak membuat apa, aturan apa saja, ya, untuk di kelasnya. Setelah anak membuat kartunya masing-masing, anak membacakan dan memilih nantinya keyakinan mana yang bisa diterapkan di kelas kami nanti. Kemudian menempelkan, kemudian hasilnya nanti dijadikan satu. Tadi bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, yang lebih nyata dari aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian sedikit saja biar mudah anak mengingatnya, ya, terlalu banyak-banyak, tetapi nilai kebijakan itu ada, ya, nilai-nilai positifnya itu ada. Kemudian berupaya pernyataannya universal, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Nah, kondisi kita di sini aman, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, semua warga sekolah ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Lanjut. Ini saya buat sama anak-anak keyakinan kelas 4, berdoa sebelum sesudah belajar, menjaga kelas tetap bersih, mendengar penjelasan guru, saling membantu teman dalam belajar, menghormati dan menghargai pendapat
orang lain, selalu bersikap positif, melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Di sini tidak ada kata tidak atau jangan, ya, karena dikatakan tadi yaitu universal dan kalimatnya positif, tidak ada kata tidak dan jangan. Nah, sehingga timbul nilai-nilai kebijakan di sini. Tidak ada kata jangan mencontek, ya, jangan terlambat, tidak boleh memukul teman. Nah, bahasa jangan dan itu tidak merupakan kalimat yang positif. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Ya, sebelum kita masuk langkahnya, apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi seperti contoh tadi, yaitu posisi kita sebagai manajer, ya. Di situ anak melakukan kesalahan dan anak sendiri yang berusaha memperbaikinya, bukan dari guru yang memberi harus apa. Nah, di sini ada 3 tahap dalam melaksanakan restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, tadi di posisi manajer tadi, ya, menanyakan mengapa, kemudian apa yang harus anak lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang anak lakukan. Dan sini ada contoh tahapnya, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Itu contohnya atau responnya itu berbuat salah tidak apa-apa, ya. Semua orang pasti berbuat salah ketika kita kepada anak. Jadi anak kita beri diskusi sama anak. Kemudian saya juga pernah membuat keadaan seperti itu. Seperti tadi misalnya tadi contoh terlambat. Kemudian contoh misalnya tidur di dalam kelas. Bisa kita bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak juga pernah tidur di dalam kelas. Nah, itu maksudnya situ. Saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Kemudian saya ingin mencari solusi. Anak mencari solusi, bukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi tidak fokus kepada menyalahkan anak. Kemudian validasi tindakan, validasi tindakan yang salah, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang anak butuhkan, yang anak peroleh, ya. Misalnya kalau anaknya ngantuk, mungkin anak butuh istirahat, ya, dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin butuh tidur, masih dia butuh istirahat, butuh kasih sayang juga termasuk. Kemudian menanya keyakinan. Nah, sini tadi dari proses membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita bersama murid membuat keyakinan sekolah, sehingga ketika anak terlambat kita menanyakan, apa keyakinan sekolah kita, nak? Tentu kalau anak tidur dari diri sendiri akan bertanya, ya. Nah, kalau posisi jabat hukum, kita sesuai dengan aturan yang ada. Kalau posisi kita sebagai manajer, kita akan menanyakan, apa keyakinan sekolah kita, nak? Ya, tidak boleh terlambat, itu secara hukum. Kemudian saya menyadarkan diri sendiri. Nah, ini ditimbulkan oleh motivasi intrinsik. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid, ya. Tadi konsepnya itu tadi adalah pendekatan untuk kita mendisiplinkan anak. Oke, ciri-ciri restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi, ya. Kita tadi dikatakan bahwa tidak mencari yang salah dan mana yang benar,
tapi kita fokus kepada solusinya apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian kita tidak menghukum langsung, ya. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan, lebih kepada karakter anak, ya. Kita akan menemukan karakter mandirinya, karakter jujurnya, ya. Tidak hanya kepada tindakannya, bukan tindakannya terlambat kau harus dihukum. Kemudian yang ketiga, bukan menebus kesalahan. Ya, tadi ada posisi hukum, tidak terlambat dihukum dari lapangan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, tadi misalnya contohnya anak mengantuk di dalam kelas, mungkin anak butuh kasih sayang atau dia bermain-main, kita butuh kasih sayang, dia butuh diperhatikan. Nah, di sini. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, tadi kita melemparkan kepada anak aturan akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita tawarkan kepada anak apa saja aturan kelas yang akan kita terapkan, bukan kita memaksakan. Maunya Bapak kalian harus masuk jam sekian, tidak mau tahu, mau di antara orang tua, mau jalan kaki, itu terserah kalian. Itu bersifat paksaan, tapi kita lemparkan kepada anak, ya. Artinya tidak semestinya lempar sepenuhnya, tetapi ada batasan waktu. Kemudian yang terakhir, menuntut untuk melihat kedalaman diri, ya. Sebagai guru sesuai dengan pendapat KHD itu adalah kita sebagai guru adalah menuntun anak sesuai dengan zaman dan kodratnya. Zaman sekarang itu abad 21, kita akan menyesuaikan cara mengajar kita, ya, sesuai dengan teknologi yang ada. Karena kadang-kadang kalau teknologi ini lebih pintar anak daripada kita. Artinya kita juga harus mau juga belajar tentang teknologi sesuai dengan zaman anak. Sini ada perbedaan kasus murid datang terlambat ke sekolah. Dan sebagai hukum konsekuensi restitusi, ya. Kalau sebagai hukum, ya tadi contoh anak yang terlambat langsung putar lapangan. Kalau konsekuensi itu aturan atau keyakinan yang telah diterapkan kita bersama-sama sehingga anak menyadari apa kesalahannya dan bagaimana cara menyelesaikan. Restitusi lebih membuat anak berdiskusi untuk memecahkan permasalahan. Ya, kita lihat video yang hampir sama, jadi penjelasan lebih rinci. Kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan
atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke Bapak Ibu Guru, ini cukup jelas tadi videonya tentang contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, tadi dikatakan ada 3. Nah, jadi kita sebagai guru diharapkan sebagai manajer. Tadi dikatakan dari 3 tahap itu tidak perlu kita berurut-urut. Ya, boleh yang langsung saja menanyakan tentang keyakinan untuk menyadarkan anak untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kemudian kita cukup nanti kita ada tanya jawab, meminta kepada ibu maupun bertanya atau mengisi tanggapan atau saran. Silakan Bapak Ibu. Oke, baiklah, setelah kita melakukan
pengamatan terhadap presentasi yang disampaikan oleh CGV Bapak Irwan MPD. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, satu pertanyaan kepada Pak Irwan, yaitu apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Tolong dijelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Ke yang lain atau langsung kita jawab ya. Oke, pertanyaan cukup bagus sekali. Apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Setelah kita perhatikan tadi, peraturan itu dibuat oleh kita, tidak ada kata kesepakatan dari teman. Kemudian peraturan sifatnya memaksa, ya. Kemudian juga peraturan ada konsekuensinya. Kemudian kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama anak ikut menyepakati, dan anak keyakinan kelas ini timbul dari diri anak sendiri, itu motivasi intrinsik, sehingga anak merasa yakin itu adalah perbuatannya salah dan sadar untuk perbaikinya. Kalau peraturan sifatnya ada sifatnya memaksa, tidak ada nilai kebajikan. Seperti contoh tadi ada beberapa contoh anak terlambat. Juga contoh lain yang sering kita terjadi anak-anak kita itu masalah pakaian. Seperti saya kadang-kadang ngajar belajar olahraga, ya. Saya sebelum anak belajar olahraga besoknya, nak kalian berpakaian olahraga, ya. Nah, ketika belajar olahraga anak tidak berpakaian olahraga, saya bertanya, nak mengapa tidak memakai pakaian olahraga? Pak, baju saya basah. Kapan kalian pakai terakhir? Hari sebelumnya, Pak. Mengapa tidak dicuci? Ya. Nah, kemudian untuk kedepannya apa yang harus anak perbaiki? Ya, sebelum hari pembelajaran olahraga, anak harus, jawaban anak adalah mencuci terlebih dahulu, persiapkan terlebih dahulu. Nah, itu kita langkahnya langsung, tidak berurutan. Kita tanya apa kabar anak, ya, apa alasannya, boleh kita langsung keyakinannya, ya, keyakinan kelas ketika pembelajaran olahraga. Oke, cukup. Baik. Pas Pak, berarti nggak ada. Di sini. Ini udah paham semua, karena lebih jelas model penjelasannya sudah menggunakan model diferensiasi, ya. Ada contohnya menggunakan video, penjelasan, ada udah 3 model. Masa guru-guru ini udah memahami. Insya Allah mulai sekarang kita berusaha untuk menerapkan budaya positif terhadap anak sesuai dengan pendapat PHD mengatakan kita sebagai guru ada sebagai penuntun, ya, sebagai teladan supaya anak bisa berbuat biasa. Kemudian kita membudayakan, budaya membiasakan budaya positif seluruh di sekolah mulai dari sekarang. Kemudian kita refleksi, kita juga. Nah, di sini refleksi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan 1. Kalau tidak ini 1 isinya apa, Bu? Nomor 1 jawabannya kesenangan. Cinta dan kasih sayang. 3 kebebasan. 4 Penguasaan. Penguasaan. Yang kelima
Bertahan hidup. Bertahan hidup. Coba lihat Pak Ire kuncinya, benar nggak Pak Ire? Iya, betul. Ya. Sekarang ini yang kedua, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ada hal yang sama? Jawabannya apa? Betul apa salah? Betul. Begini apa? Keyakinan kelas dan sama. Oke, betul, saya salah. Emang salah? Ya jelas merah lah salah. Terus buat nih. Salah. Oke, yang jawab salah. Betul. Iya, jawabnya. Ya, karena disebutkan tadi pertanyaan Pak Ire tadi, ya perbedaannya, ya keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama, itu adalah salah. Berikut ada kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Kedua nih. Betul. Nah, kalau ini kuning lah, betul. 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 Salah. Betul. Dan sana mah Oh, tidak paham, ya. Nah, itu betul. Yang nilai kebajikan atau nilai ini besar. Selanjutnya ini apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yaitu menggunakan helm saat mengendarai motor. Benar. Benar. Iya Pak Ir. Menggunakan helm apa nilai-nilai kebajikan? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Ini demi keselamatan bersama, jadi gunakanlah helm. Jawabannya keselamatan. Ada jawabannya? Iya, benar. Ya benar ya, keselamatan. Sekarang yang kedua. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Yang lain ada? Yang lain. Hidup bersih. Agar sekolah bersih dan rapi. Apa itu, Pak? Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Yaitu membuang sampah pada tempatnya biar tidak banyak penyakit. Ya, tidak banyak penyakit. Supaya bersih. Ya, jawabannya menjaga kebersihan. Penyakit itu salah itu ya. Yang ketiga, driver ini menggunakan kata-kata sopan. Ayo. Nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya. Itu udah agama. Satu aja lah. Iya, satu aja ya. Kain 4 ini, kain 4 ini. Itu jawabannya. Ayo jawabannya apa? Kata-kata yang sopan. Berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik. Berperilaku terpuji. Jianto. Nah, yang jawabannya selalu. Ya, selalu bersikap positif atau hormat. Ya, kita menggunakan. Maka sini tidak jangan menggunakan kata-kata tidak sopan. Nanti kata jangan atau tidak itu bukan merupakan kalimat positif. Maksudnya dia menggunakan kata-kata sopan. Jadi kita membuat kata keyakinan kelas, gunakan kata-kata kebajikan ya tentang keselamatan. Bisa aja menggunakan di kelas ini keselamatan. Nilai kebajikannya bisa di sini contohnya apa? Kalau kita di kelas nilai kebajikannya keselamatan. Kalau di contoh di kelas menggunakan atau meminjam boleh. Keselamatan kalau di kelas biasanya waktu Tidak menggunakan pisau mengapa pensil, mengkerak pensil. ya berarti menggunakan
peralatan yang sifatnya ketika belajar IPA, menggunakan alat-alat yang sewajarnya sesuai dengan kondisi sekolah. Ya, itu katanya ya. Misalnya menggunakan pisau dengan hati-hati ya ketika praktek atau mendemonstrasikan pembelajaran IPA. Kemudian menjaga kebersihan kalau di kelas. Contohnya apa? Kalau di kelas membuat keyakinan kelas. Tidak merobek-robek buku lah. Tidak merobek-robek buku, ya bisa. Tidak, masih ada kata tidak, bukan kalimat positif. Jangan. Kalimat positifnya menjaga kebersihan kelas, nah bisa juga ya, menjaga kebersihan kelas karena nilai kebajikan tentang kebersihan. Nah yang ketiga, selalu bersikap positif atau hormat, ini menggunakan kata-kata sopan ya. Nilai kebajikan, bersikap positif. Contoh kalau kita buat keyakinan kelas, tuh tadinya kemana tuh? Musim rapi. Yang kedua ya, yang kedua. Iya, ya. Iya, acungkan tangan ketika memberi pertanyaan. Ya, itu melakukan sikap positif atau hormat. Oke, mungkin tutup sibuk baik. Oke, terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya mempresentasikan tentang budaya positif sekolah. Kata kuncinya adalah kita mulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Oke, saya tutup dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 12 Talamandau beserta majelis guru dan tenaga kependidikan. Baiklah, adapun acaranya pada hari ini tentang presentasi budaya positif oleh Bapak Irwan SPD MPD CGP Angkatan 10 SDN 12 Talamandau. Baiklah, acara kita ini akan dibuka dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Susiandi SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah pertemuan kami ini ya Allah dalam rangka aksi nyata budaya positif di SDN 12 Talamandau CGP Angkatan 10 oleh Bapak Irwan MPD. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lancarkanlah urusan kami ini ya Allah,
Mudahkanlah urusan kami ya Allah, agar kami nantinya dapat mencapai apa yang kami inginkan dan ingin kami capai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu yang kami berserah diri ya Allah, memohon petunjuk-Mu agar kami mendapatkan ilmu-ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan SPD YPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat belajar lebih baik lagi. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 12 Talamendau, yang saya banggakan dan saya sayangi pada Bapak dan Ibu Guru SDN 12 Talamendau. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tentang budaya positif. Baiklah, saya akan menyampaikan dan menjelaskan budaya positif di sekolah SDN 12 Talamendau. Next, sebelum kita memulai acara ini, tentunya supaya acara ini berjalan dengan lancar, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, berbicara jika sudah dipersilakan. Kemudian izin jika meninggalkan ruangan. Yang terakhir, mengikuti kegiatan dengan senang hati. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa perlu kita tambah atau kita kurangi, atau kita sepakat? Oke, kalau sudah sepakat, kita akan menyepakati keputusan ini secara bersama-sama. Next, Pak Ibu. Baiklah, tadi judulnya adalah budaya positif, yang mana pengertiannya adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik, memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil Pancasila. Dari pengertian tersebut, maka kita sebagai guru adalah kunci utama untuk menuntun murid kita supaya menjadi lebih baik dan membudayakan budaya positif itu. Dari kata budaya itu adalah membiasakan diri. Ya, kita sebagai guru membiasakan diri untuk berbuat baik supaya kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Oke, next please. Kemudian konsep budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Dari 6 poin ini akan kita jelaskan satu persatu, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma baru, yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat yang sama, guru mencoba mengubah murid
agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol dibutuhkan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Artinya di sini adalah perubahan paradigma baru ini. Kita sebagai guru memberi suatu keputusan. Ya, tidak mestinya keputusan kita yang diterima oleh anak, tetapi kita bersama-sama memberi keputusan atau membuat keyakinan kepada anak, ya, supaya tidak ada kata ini aturan bapak, bukan aturan kami. Begitu juga murid. Murid tidak semena-mena melakukan tingkah laku yang sesuka hatinya, tetapi kita sepakati dulu. Nah, artinya sini adalah perubahan. Artinya di sini tidak ada yang ada menang-menangan. Artinya situ bukan hanya guru saja yang membuat aturan, tetapi kita bersama murid membuat aturan bersama dan kita sepakati menjadi budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, disiplin positif. Ya, makna disiplin positif ini cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, yaitu intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebijakan, bukan dengan apa yang kita harga atau mencapai suatu tujuan, ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Dari kalimat ini dapat kita menyimpulkan bahwa disiplin itu yang baik itu adalah disiplin yang timbul dari dirinya sendiri, ya, yang darinya sendiri, tidak ada tekanan atau paksaan dari orang lain. Orang lain bisa jadi seperti apakah gurunya memaksa anak untuk membuat perilaku baik, ya. Jadi disiplin positif ini lebih kepada intrinsik, ya, keyakinan yang timbul dari diri anak itu sendiri untuk berbuat baik. Itu akan lebih kekal atau lengket kepada kepribadian anak. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama kesenangan, kedua cinta kasih sayang, 3 kebebasan, 4 penguasaan, dan 5 bertahan hidup. Ya, kesenangan dalam sini anak membutuhkan kesenangan, itu kasih sayang. Ya, kita sebagai guru sesuai dengan pendapat Ki Haji Dewantara mengatakan bahwa kita adalah sebagai guru itulah menuntun anak sesuai dengan zaman dan kodrat anak. Artinya ketika kita memberi proses pembelajaran, kita harus memenuhi kebutuhan untuk merasa senang anak ketika kita memberi pembelajaran. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, ya. Anak juga membutuhkan diterima dan tidak diterima oleh gurunya, ya. Ketika kita memberi sesuatu hal, anak juga butuh pujian, kasih sayang, apakah bentuknya verbal atau non verbal, menggunakan kata-kata juga bisa. Anak merasa dicintai atau disayangi, ya. Lanjut. Kemudian kebebasan. Kebebasan yang di sini adalah kebebasan akan dipilih, ya. Artinya anak tidak artinya bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati bersama murid. Ya, nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Lanjut. Kemudian penguasaan, ya, kita membutuhkan pengakuan atau kemampuan prestasi anak. Kita mengakui bahwa anak itu mempunyai bakat, minat, dan kemampuan tersendiri.
setiap anak pasti punya kemampuan dan bakat tersendiri, karena tidak semua anak mempunyai bakat yang sama. Kemudian kelima, bertahan hidup. Artinya di sini bertahan hidup lebih kepada psikologis, yaitu tentang makan, minum. Ya, ketika anak tidak sarapan pagi, pasti anak kita kelihatan lemas. Itu salah satu contoh. Juga kita harus memperhatikan kebutuhan hidupnya. Ya, kita sering mengingatkan pagi nak sarapan, kemudian jajan dengan jajan yang bersih, ya, terhindar dari pemanjangan jajan sembarangan. Kemudian kebutuhan dasar murid, kalau kita lihat seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Ya, kebutuhan bertahan hidup tadi telah sampaikan bahwa itu fisiologis, itu anak butuh makanan, ya, minum, ya, untuk bertahan hidup. Seperti kalau kita di sekolah ini adalah sarapan pagi, harus diperhatikan. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid juga ingin dihargai, diterima, ya, di kelas. Ketika kita memberi suatu pendapat, kita minta tanggapan kepada anak. Kemudian selanjutnya kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, setiap anak kemampuannya berbeda-beda. Kita harus mengakui anak tersebut mempunyai kemampuan yang berbeda. Kita akan memperlihat atau ingin menonjolkan atau menuntut kemampuan anak tersebut. Kemudian terakhir kebutuhan kesenangan. Ya, tuh anak butuh kesenangan, perlu bebas untuk bermain, bebas untuk memilih materi yang mereka inginkan, tetapi tidak lari dari kurikulum. Misalnya ketika kita proses belajar, anak menawarkan diri, Pak, diskusinya berdua atau bertiga, atau boleh sama-sama, atau juga kelompok saya pindah ke kelompok lain. Itu artinya anak juga butuh kesenangan untuk memilih, ya, apa yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ya, ini dapat ada beberapa pertanyaan, ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Anak jika melakukan sesuatu hal ini, kalau ia tidak lakukan, ia akan merasa nanti pasti dapat hukuman. Kalau saya tidak lakukan, pasti dapat hukuman. Artinya apa? Dia tidak timbul dari diri sendiri, ada tekanan, apakah dari gurunya atau dari temannya. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, seperti kebiasaan kita kadang-kadang anak dapat prestasi, kita beri penghargaan, apakah bentuk penghargaan bentuk barang atau ucapan. Tetapi di sini lebih ditekankan berbentuk ucapan, karena barang juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini lebih kepada motivasi intrinsik, karena mereka yang melakukan itu, dia akan berkata pada dirinya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Ya, hal tersebut merupakan motivasi internal. Artinya mereka melakukan itu tidak ada tekanan dari luar, bahkan tidak dapat penghargaan dan sebagainya. Dia timbul dari diri sendiri. Ya. Kemudian motivasi itu adalah dorongan yang ditimbulkan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi itu dorongan yang timbul dari
dirinya, baikkah itu dari dorongan dari orang lain atau dirinya sendiri. Kita lihat di sini ada dua jenis motivasi. Motivasi internal. Jadi sampaikan bahwa motivasi internal adalah dorongan dari luar. Ya, apakah berupa hadiah atau reward atau tekanan dari aturan tersebut. Kemudian kalau motivasi internal itu disiplin dikarenakan kesadaran diri sendiri untuk berbuat sesuai dengan pertanyaan pertama tadi. Mau jadi apa saya kalau saya lakukan? Itu timbul dari diri sendiri, tidak dari orang lain. Atau sebagai kita di rumah, kadang-kadang juga kadang kita memberi motivasi berbentuk barang atau berbentuk kesenangan. Anak, kalau kalian nanti juara, kita nanti jalan-jalan. Itu sering kita lakukan. Itu juga termasuk motivasi eksternal, bukan dari diri. Supaya dia menjadi juara, dia berusaha akan menjadi juara. Lanjut. 5. Posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada dia penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ada 5 posisi. Lanjut, kita lihat contohnya. Sini ada contoh sebuah kasus, ya, kasusnya murid tertidur saat pembelajaran. Ya, kalau kita sebagai penghukum, ya, patuhi peraturan sekolah, berdiri di depan kelas 15 menit. Itu posisi guru ada sebagai penghukum. Jika anak terlambat, nah kamu terlambat, kamu lagi yang terlambat. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kita akan menghukum anak. Kemudian membuat merasa bersalah, ya. Guru merasa bersalah sehingga anak rasa menghargai, rasa dihargai. Berkali-kali bapak bilang sama kamu, bapak kecewa sama kamu. Kita merasa bersalah sehingga anak merasa bersalah dia. Kita dengar ucapan tersebut. Kemudian sebagai pemantau, ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan apa yang harus kamu lakukan. Di sini posisi guru ada sebagai pemantau, ya, pemantau dengan aturan yang telah disepakati di sekolah. Kemudian sebagai teman, lebih menggunakan bahasa yang lembut, ya, dengan tekstur yang ramah. Kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung bapak ada. Kemudian terakhir sebagai manajer ini lebih kepada bahasanya diskusi. Ya, jika anak melakukan kesalahan, kita berdiskusi dengan anak, apa sih yang alasan anak melakukan kesalahan tersebut dan apa solusinya. Anak yang memberi solusinya, bukan guru yang memberi solusi. Ini adalah posisi guru sebagai manajer. Oke, kita lihat sini video singkat tentang posisi kontrol guru. Pause dulu nih. Pause dulu. Iya Pak, iya Pak Irwan.